Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya Rahma Sofiana, juru kampanye Media Greenpeace Indonesia. Dan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan ngobrol lagi di kajian Ummah for Earth. Sobat lingkungan, kita ketahui bahwa bulan Ramadan menjadi bulan yang amat sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena bulan ini merupakan bulan yang spesial, bulan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat muslim berlomba-lomba dalam beribadah, dalam kebaikan. Nah, di Indonesia sendiri bulan Ramadan sebenarnya dimaknai sebagai suatu momen kebersamaan bersama keluarga, meskipun masih dalam suasana pandemi ya. Tetapi biasanya bulan Ramadan ini menjadi bulan khusus untuk berkumpul bersama keluarga. Entah itu buka bersama, kemudian sahur bersama. Biasanya juga menjadi momen-momen untuk makan-makan gitu ya, makan-makan bareng gitu. Nah, faktanya ternyata ini ada fakta unik nih selama bulan Ramadan ya. Padahal kan kita berpuasa dari mulai setelah azan subuh ya sampai datangnya azan maghrib. Tapi ternyata selama bulan Ramadan gitu, sampah makanan dan juga sampah plastik, dalam hal ini sampah sekali pakai, itu meningkat sebanyak 15%. Nah, ini menjadi concern kita bersama bahwa memang ternyata ada perubahan pola yang cukup drastis atau bahkan mungkin bisa kita bilang terlalu berlebihan ya secara konsumsi dari diri kita yang kemudian akhirnya memberikan dampak terhadap lingkungan dan juga terhadap ekonomi tentu. Nah, di kajian Ummah for Earth kali ini kita akan berbicara soal mencegah food waste di bulan Ramadan. Ya, saat ini kita sudah kehadiran dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat datang di kajian Ummah for Earth. Waduh, makasih banget nih. Saya suka banget nih. So, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya. Oke. Dan juga ada Mbak Alia. Mbak Alia ini dari komunitas surplus. Nah, kalau teman-teman mungkin apa ya komunitas surplus ya? Mungkin agak asing di telinga teman-teman, di telinga sobat lingkungan. Nanti kita akan bicara banyak, ngobrolin soal gimana sih sebenarnya kita harus mulai memikirkan sampah makanan gitu ya. Bukan hanya bagaimana cara mengolahnya ketika kemudian dia sudah menjadi sampah, tapi justru mencegah dari awal supaya tidak ada sisa makanan atau sampah makanan. Nah, ini aku sekarang mau ke Ustadz dulu nih. Ada nggak sih Ustadz sebenarnya ya di dalam Islam bagaimana kita mengatur pola konsumsi ya atau pola makan kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Sobat lingkungan. Saya pengen mulai dari tujuan besar dari kita menjalankan ritual puasa ya. Salah satu yang bisa kita dapetin ketika kita menjalankan sepanjang ritual puasa itu sebenarnya agama ingin melatih kita bagaimana merontokkan sampah-sampah nafsani, membuang sampah-sampah ruhani. Nah, jangan sampai ketika kita sudah berhasil ngerontokin sampah ruhani ini, justru kita kemudian di saat yang sama menimbun sampah-sampah ini tadi, sampah-sampah yang tidak ruhani, tapi sampah material. Di puasa kita itu diajak bermigrasi, diajak hijrah dari material food, junk food, ke spiritual food. Nah, ini dulu nih. Kalau kita paham konsep ini, kita nggak bakal food waste tadi. Kita nggak bakal konsumtif yang sangat berlebihan
Sehingga ini justru kontras dengan tujuan kita berpuasa. Kita diajak tuh, bagaimana kita bisa hijrah, bisa keluar dari material food, junk food yang selama ini pikiran kita makanan terus dengan segala macam sampah-sampahnya. Tapi kita diajak ke lebih bagaimana menikmati spiritual food. Bahasa Al-Qur'annya Maidatur Rahman, hidangan dari Tuhan. Hidangannya banyak. Namanya hidangan dari Tuhan. Hidangan dari Tuhan ini justru tidak menghasilkan sampah, tapi justru sebaliknya dia menimbun sampah-sampah rohani yang ada dalam diri kita. Lewat apa hidangan-hidangan itu? Iktikaf, tilawah Al-Quran, ngebaca Quran, tarawih, banyak banget. Yang semua hidangan-hidangan ini ngajak kita kontemplasi sebenarnya, berpikir, merenung apa sih hikmah di balik kita melakukan Ramadan. Nah kalau ini benar, kita nggak akan salah selebrasi. Yang terjadi hari ini adalah kita euforia Ramadan, sehingga kita salah selebrasi. Selebrasinya di part ketika kita berbuka puasa. Betul sih kata Nabi, salah satu yang membuat orang itu bahagia ketika datang waktu berbuka. Tapi bahagia yang dimaksud di sana bukan kebahagiaan karena dia bisa mencicipi semua makanan yang dia nggak bisa cicipi. Gitu ya, ini namanya puasa balas dendam. Puasa balas dendam. Kita sering dengar tuh balas dendam nih gitu. Bukan itu sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud hadis itu. Tapi kebahagiaannya adalah karena kita udah menang mengkerangkeng nafsu kita, provokasi setan. Yang ini kita sudah berhasil, lalu kemudian kita berdaulat, merdeka, menang sampai min tulu'il fajr ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Menang lalu kita bangga. Bukan menang bangga karena kemudian kita bisa makan apa aja. Itu saya pengen buka betul. Percakapan kita yang menarik ini dengan spirit itu dulu nih Mbak. Iya betul. Nah ini tadi soal menahan nafsu ya. Jadi sebenarnya banyak mungkin orang yang ketika berpuasa dia hanya dapat haus dan laparnya saja. Saya sering dengar nih Ustadz ungkapan seperti itu. Bahwa ternyata puasa tuh mengajarkan kita bukan hanya menahan nafsu lapar dan haus, nafsu untuk makan dan minum, tapi juga mungkin nafsu untuk nyampah, nafsu untuk bergibah, katakanlah gitu ya misalnya Ustadz, nafsu untuk mengotori lingkungan gitu. Nah tadi berangkat dari situ, ada nggak sih hadis tertentu atau ayat tertentu yang memang membicarakan soal ini Ustadz? Iya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masyhur banget, populer ya. Banyak banget orang yang puasa, tapi sebenarnya yang dia lakukan hanya sekedar ritual menahan alju wal atash, haus dan ya. Dalam bahasa yang lain ada ulama sufi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau katakan kam min saimin muftir. Banyak banget orang yang ngerasa dia sedang puasa tapi sebenarnya dia udah berbuka. Ngeri itu. Waduh. Jadi nggak dapat dong pahala puasanya. Gimana tuh Ustaz? Ya, karena sebenarnya yang dia lakukan cuman ritual fisik aja, tapi dia nggak menghayati puasanya. Nah, termasuk sebenarnya di dalam puasa itu Mbak, ini menarik. Kita selama ini cuman ngobrolin fikih formal yang membatalkan puasa secara fikih. Yeah. Ketika dia ar-riddah, ketika dia haid nifas wiladah maka batal puasa, istiqo muntah. Lalu kemudian ketika dia jima, ketika dia istimna, masturbasi, itu dijelaskan tuh secara fikih tuh. Sampai detail. Ketika masuk sesuatu di organ yang terbuka, nah itu. Tapi kita lupa sebenarnya pembatal puasa itu ada dua. Jadi kalau dibuat skemanya mubtilatus shaumi, pembatal puasa, nanti dibagi dua. Ada yang al-muhbitat, ada yang mufattirat. Muhbitat itu, mufattirat itu membatalkan puasa
yang karena batal kita wajib qadha. Tapi yang muhbitat puasanya nggak batal, tapi nilai puasanya habis. Boleh jadi dengan puasa orang buang sampah sembarangan, puasanya sah secara fikih. Tapi dilihat dari al-muhbitat nilai puasanya 0. Jadi gimana caranya menjaga keseimbangan? Kita nggak batal secara fikih sempurna, tidak menahan lapar, haus, berhubungan badan itu yang populer. Tapi di saat yang sama kita juga mampu menahan hal-hal yang nggak baik, buang sampah sembarangan, ya, melakukan israf, berlebih-lebihan dalam makan. Itu ada yang menarik banget, Mbak, kata Imam Al-Ghazali. Tadi kita sempat diskusi. Kalau ada orang yang puasa tapi di ujung ritual puasanya ketika dia berbuka, dia mengkonsumsi apapun makanan yang dia nggak bisa makan ketika puasa, sebenarnya kata Al-Ghazali dia bukan sedang puasa. Tapi sebenarnya dia cuman pindah jam tayang makannya. Cuman digeser aja. Ini kritik pedas dari Al-Ghazali. Dan sebenarnya orang ini nggak puasa gitu. Kata Imam Al-Ghazali. Dalam perspektif Al-Ghazali juga, saya suka sekali mengutip Al-Ghazali karena beliau seorang ulama sufi yang kalau ngeritik kita itu pedes banget, kayak ditampar-tampar. Kata Imam Al-Ghazali, ini mungkin diksi yang pas banget. Namanya at-tana'um fil mubah. Euforia sama yang mubah. Euforia sama yang boleh-boleh. Kalau kita nggak melakukan sesuatu yang haram itu wajar ya, Mbak ya. Kita nggak mencuri, kita nggak nyolong, ya memang udah jelas. Tapi berlebih-lebihan makan itu juga nggak boleh. Bahasa Al-Ghazali at-tana'um fil mubah. Euforia sama yang boleh-boleh. Makanya itu menarik banget. Jadi makan boleh, tapi terlalu berlebihan, ini udah nggak boleh. Ngomong boleh, tapi kathratul kalam, terlalu banyak ngomong, ini nggak boleh. Nah ini mudah-mudahan kita bisa menghayati puasa ala treatmentnya Al-Ghazali biar kita lebih naik level puasa. Masya Allah, Insya Allah Ustadz, semoga kita bisa mengamini dan juga mengimani gitu ya. Kemudian akhirnya kita bisa mengimplementasikannya dengan baik. Nah aku sekarang mau ke Mbak Alia nih. Tadi kan soal konsumsi berlebihan nih. Ternyata ini meningkat pesat di Ramadan. Yang justrunya kita pikir bahwa jam makan kita berkurang, tapi justru ternyata sampahnya meningkat gitu. Ada nggak sih Mbak Alia mungkin bisa cerita sedikit gitu data berapa banyak sih sebenarnya sisa makanan, sampah makanan khususnya orang Indonesia yang dibuang mungkin per tahun, mungkin harinya gitu. Dan sebenarnya apa sih dampaknya dari sisa sampah makanan ini? Ya, jadi kalau data sampah makanan sendiri, secara global itu 1/3 makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi itu terbuang sia-sia. Dan kalau misalkan kita bicarakan di Indonesia sendiri, data yang terbaru itu per tahunnya 23-48 juta ton makanan terbuang karena alasan-alasan tertentu. Yang itu kalau di breakdown lagi sebenarnya mulai dari hulu sampai ke hilirnya ada alasan-alasan kenapa makanan tersebut tuh bisa terbuang. Tapi kalau misalnya mulai dari hulu tuh mulai dari proses produksi makanan itu ya. Betul. Mungkin saya sedikit menjelaskan definisi juga. Jadi kalau di sampah makanan atau food wastage ini ada 2 istilah. Yang pertama itu food loss. Jadi kalau food loss itu makanan yang terbuang di hulu atau saat masih diproduksi gitu. Belum sampai ke konsumen. Kalau food waste itu sudah sampai ke konsumen. Yang mungkin lebih banyak kita bicarakan yang food waste ini karena sudah sampai di konsumen, dan mungkin edukasinya memang bagaimana caranya kita ini yang sebagai konsumen tuh bisa melakukan pencegahan terhadap timbulan food waste tersebut. Begitu. Dan kalau konteksnya kita bicarakan Ramadan, mungkin di Indonesia sendiri memang tidak terlalu didefinisikan ya sampah itu. Sampah makanannya berapa persen, karena biasanya peningkatan sampahnya sampah makanan dan sampah anorganik atau plastik juga gitu ya. Tapi kalau kita melihat di negara lain, kita study case gitu ya, di negara lain terutama di Malaysia nih yang dekat dan budayanya mirip ya dengan kita, itu 10-15% sampah makanan itu meningkat dari bulan-bulan sebelumnya saat Ramadan. Dan yang di-highlight adalah memang tadi budaya untuk euforia, budaya Ramadan itu feast gitu. Jadi feast itu kan makanan yang disajikan banyak hidangan gitu ya kalau disebut gitu. Jadi butuh
makanan-makanan yang banyak untuk berbuka puasa, dan kita pun juga bisa dibilang ya dimanjakan juga dengan industri-industri atau mungkin penjual-penjual yang memang meningkat juga saat Ramadan gitu. Jadi ada pasar kaget, ada daerah-daerah yang memang menjual takjil-takjil seperti itu, dan kita punya budaya ngabuburit ya kalau di sini gitu. Jadi di jam-jam Spesial diskon Ramadan. Nah, spesial diskon Ramadan. Biasanya ada tuh. Iya, jadi karena kita punya budaya seperti itu, dan ya di negara Islam juga ternyata budaya sama di Malaysia juga punya pasar-pasar kaget. Jadi ya memang jelas gitu ada peningkatan sampah makanan situ yang sebetulnya bisa bersumber dari penjualnya juga. Jadi karena penjual makin banyak, tapi bisa jadi di satu pasar itu yang jual jenis yang sama itu mungkin ada 5, yang jual gorengan misalkan ada 5 penjual, dan belum tentu semuanya habis gitu. Jadi dan itu tiap hari misalkan selama ya 25-30 hari gitu. Jadi itu juga salah satu sumber sampah makanan dari penjualnya sendiri karena overproduksi. Dan memang jadi kalau mindset penjual tuh gini, yang penting banyak, jadi nanti konsumen nggak kehabisan gitu. Itu yang membuat banyak penjual itu overproduksi dan pada akhirnya juga banyak sisa gitu. Nah sisanya ini mungkin ya kalau sehari 5, 10 kayak gitu, tapi kayak kita kalikan dalam sebulan gitu, itu kan sudah banyak sekali gitu. Itu yang pertama ya, untuk sumbernya dari penjualnya sendiri. Nah bisa juga penjual sumbernya itu dari ya konsumennya sendiri, udah beli, apalagi kalau belinya lapar mata tadi ya, banyak banget maunya, side dishnya banyak banget, hidangannya banyak banget, ternyata dia nggak suka atau mungkin udah kekenyangan, nggak ada yang bisa makan lagi. Sebenarnya mungkin ada kepikiran untuk disimpan dulu deh gitu, tapi kita kadang lupa karena besoknya udah mau beli yang baru lagi kan, kayak kepengen yang baru lagi gitu kan. Jadi itu juga salah satu tindakan konsumerisme yang juga menyebabkan sampah makanan. Jadi ya di Ramadan ini tuh sensitif banget gitu ya. Padahal ya betul tadi kita kan harus menahan nafsu juga, gak cuma menahan lapar dan haus, menahan nafsu juga. Tapi seakan-akan tuh bulan puasa ini pas bukanya itu untuk pembalasan dan untuk membayar, ya kita kan udah capek seharian gitu misalkan, nggak makan, nggak minum. Ya. Jadi ya udah kita langsung beli banyak gitu. Nah ini sayangnya sih memang karena udah terbentuk budaya dan ternyata udah dari lama juga, ya memang dari konsumen mungkin udah sadar, tapi kita juga dimanjakan tuh dengan penjual-penjual gitu. Ya jadi seperti itu. Dan kalau di Arab Saudi sendiri pun ya sama juga, ada peningkatan selama Ramadan itu bahkan 40-50% sampah makanannya. Di Indonesia tadi berapa, Mbak? Kalau di Indonesia sebetulnya belum ada yang benar-benar spesifik. Karena lebih yang 15% tadi Malaysia ya, yang mirip-mirip lah kurang lebih budayanya sama kita. Mungkin ya lebih banyak mungkin Ustaz. Karena biasanya di Indonesia nih kalau buka puasa selain kurma tadi ya, nah Rasul, terus ada lontong, ada gorengan, ada es buah, belum yang kolaknya, terus mutiara, cendil dan lain-lain yang kayak gitu. Padahal perutnya segitu-gitu aja. Nih aku mau kembali lagi tadi bicara soal berapa tadi, 48 juta ton ya? Iya, atau mungkin ada juga nih data orang Indonesia itu 300 kg per tahun, dan kita peringkat kedua terbesar di dunia untuk pembuangan sampah makanan. Yang pertamanya itu Arab Saudi gitu. Jadi ya yang kita highlight di sini ternyata ya mungkin ada budaya kita yang tadi salah untuk berlebihan dalam makanan. Ada lagi yang patut dibanggakan berarti Ustadz. Udah jadi penyumbang sampah makanan terbesar kedua setelah Saudi. Dari si Mbak bilang peringkat pertamanya negara muslim gitu. Peringkat pertama negara muslim. Langsung kembali lagi harus ini ya, melihat lagi ke dalam diri kita bahwa memang sebenarnya kok ternyata bulan yang seharusnya memang dimaknai sebagai bulan menahan diri oleh umat muslim, tapi secara implementasi gitu ya mungkin Ustadz ya bisa dibilang jauh dari itu gitu, jauh dari pemaknaan sesungguhnya gitu. Nah ini bicara tadi soal euforia berlebih nih, saya tertarik banget nih Ustadz. Mungkin nanti Ustadz bisa mengelaborasi lebih lanjut lagi hadis soal mubazir ya Ustadz. Tapi saya sedikit mau mengulik soal kalau kita bicara soal euforia berlebih, standarnya antara saya dengan Ustadz dengan Mbak Alia itu kan beda-beda gitu ya. Kalau misalnya kalau saya gitu,
saya setiap buka puasa harus ada es buah, harus ada lontong, harus ada gorengan gitu. Misalnya Mbak Alia cukup dengan kurma dan es buah gitu. Terus Ustadz Azhari misalnya melihat, oh Mbak Ana itu udah berlebihan, Mbak Rahma itu udah berlebihan gitu. Kalau saya cukup kurma dan air putih. Nah ini bagaimana kemudian Islam melihat ini sebagai, nah batasannya apa sih Ustadz Juf yang bisa dibilang euforia berlebihan itu? Karena standarnya tiap orang mungkin berbeda. Karena kenyang itu sesuatu yang abstrak, jadi nggak ada alat ukur pasti ya. Tapi simptomnya, gejalanya barangkali Nabi misalnya bersabda, makanlah sekiranya yang bisa menegakkan tulang punggung kamu. Jadi orang yang lapar lesu dengan makan tegak tulang punggungnya itu sudah cukup dalam bahasa agama. Nah, masalahnya adalah kita makan bukan hanya sampai tegak tulang punggung, justru sampai nggak kita nggak bisa bangun gitu. Sudah makan bukan tegak tulang punggungnya, justru mau tarawih udah kekenyangan, udah apa sih bahasanya kalau kita ngap. Itu ukurannya. Okay. Ketika tulang punggung kita sudah tegak, ya kira-kira bahasa tulang punggung tegak itu juga metafor yang kira-kira cukuplah buat mengganjal kita. Yang ada juga lapar yang mengganggu ibadah, ada Mbak? Ya, betul. Lapar sekali. Lapar banget. Karena itu dalam bahasa agama juga makanlah kalau itu memang sangat darurat, dahulukan sebelum ibadah. Kalau itu memang darurat, asam lambungnya naik, makan dulu, baru nanti sholat. Ya. Daripada nggak konsen nanti ketika sholat. Nah itu sampai tegak tulang punggungnya sekiranya dia sudah bisa di inilah gitu loh. Tapi ketika bukan hanya yang terjadi itu tadi, tulang punggungnya nggak tegak malah wah ini enaknya tidur. Perutnya kelebihan. Nah ini jadinya nggak bisa bangun malah. Itu salah satu bahasa teks agama. Jadi agama tidak mengatur menu makanan apa yang harus kita makan. Yang penting halal aja. Ya. Dan dalam bahasa agama yang lain, Nabi tidak pernah menyimpan makanan 2 hari lebih berturut-turut. Nah, ini perlu juga dipopulerkan nih Mbak. Iya. Menunjukkan itu tadi, artinya tadi bahasanya Mbak, orang kemudian menyimpan makanan berhari-hari pada akhirnya terbuang, expired dan lain-lain. Itu Nabi tidak pernah menyimpan makanan 2 hari berturut-turut. 1 hari habis, Nabi cari lagi. Saya kira itu. Berarti bisa dibilang secara tuntunan agama itu sudah dicontohkan bahwa memang secukupnya. Gitu ya, secukupnya. Jangan sampai kita, sedikit lagi barangkali, jangan sampai kita terjebak pada israf dan tabzir. Israf itu adalah berlebih-lebihan terhadap objek yang diperbolehkan agama. Makan boleh, tapi ketika berlebihan namanya israf. Ambil air wudhu itu boleh, tapi ketika airnya berlebihan itu justru israf. Yang lebih parah dari israf adalah tabzir. Tabzir itu adalah berlebih-lebihan terhadap objek yang dilarang. Objeknya sudah haram lalu dia berlebih-lebihan. Makanya orang yang seperti ini katanya ikhwannya setan, saudaranya setan. Karena setan itu dikasih kuota umur yang panjang, tapi dia pakai di jalan yang nggak baik, goda kita. Makanya dia disebut mubadzir. Nah kita yang ngikutin prinsip itu saudaranya setan, ikhwannya setan. Ikhwan itu saudara non genetik. Oke, nih aku kembali lagi nih. Tadi kita sudah bicara soal sebegitu banyaknya sampah makanan yang tercipta ya. Mbak Alia punya pengalaman nggak sih mengelola gitu ya, atau ketika bergabung di komunitas surplus gitu, apa aja sih yang udah dijalankan dan kemudian bagaimana sih sebenarnya perlunya gitu ya, pentingnya gitu mengedukasi masyarakat soal sampah makanan. Jadi kalau dampak dari food loss dan food waste tadi, kita biasanya ada 3 dampak gitu ya, maksudnya dibagi per bidangnya. Yang pertama tuh dampak dari ekonomi, karena sudah pasti ya kalau makanan terbuang ya pasti ada ekonomi yang juga loss gitu di situ, karena untuk menumbuhkan makanan perlu dana juga gitu kan.
Yang kedua adalah dampak sosial. Jadi itu yang paling harusnya bisa kita rasakan di sekitar kita sih. Jadi makanan berlebihan, makanan dibuang, tapi padahal di sekitar kita kan banyak juga yang Masih belum banyak bisa yang makan. kelaparan. Ya. Bahkan dengan angka di Indonesia itu food waste-nya tinggi, sebenarnya angka kelaparan kita juga tinggi. Itu ironis sekali gitu. Angka kelaparan kita kalau di Asia Tenggara pun itu kedua tertinggi. Iya. Jadi kenapa bisa di satu sisi ada yang berlebihan, tapi juga tidak mindful, tidak bijak gitu ya, makanannya tersia-siakan. Di satu sisi ada yang berkekurangan gitu. Yang itu sangat disayangkan, dan yang mudah-mudahan Ramadan ini jadi refleksi juga bagi kita gitu ya, untuk bisa membantu sesama. Lalu yang terakhir yang sering dibicarakan juga adalah dampak lingkungan gitu. Jadi dari sampah makanan ini kalau misalkan memang tidak terkelola dan pada akhirnya berakhir di TPA begitu saja tercampur dengan sampah-sampah lainnya, itu akan menimbulkan gas metana. Jadi gas metana ini adalah salah satu gas rumah kaca yang sifatnya lebih berbahaya sebetulnya daripada gas CO2 gitu. Jadi ternyata dari apa yang mungkin sepele bagi kita, sampah makanan, kita kira sampah organik bisa terurai begitu saja karena akan kembali lagi ke alam gitu ya. Tapi karena kita ya sekarang pengelolaan sampahnya ya akhirnya ke TPA dan belum tentu juga dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan dampak yang besar juga bagi lingkungan gitu. Jadi 3 dampak tersebut yang sebenarnya udah harus menjadi ya tamparannya bagi kita kalau memang dampaknya itu besar gitu untuk dari makanan yang kita sisakan di piring aja begitu. Lalu untuk apa sih sebenarnya yang dari komunitas surplus ya sudah alami gitu ya selama keberjalanan kita 2 tahun. Jadi memang selama kita mengedukasi tentang permasalahan ini, memang masih banyak kita lihat yang abai gitu, yang mungkin banyak pembenaran kenapa makanan itu yang nggak bisa dihabiskan oleh mereka, mungkin ya karena kenyangan, nggak suka, atau yang memang nggak mau menghabiskan aja gitu, dan itu sudah jadi kebiasaan dan belum ada rasa di dalam dirinya yang memang tanggung jawab sama makanan yang mereka punya gitu. Itu sering kita dapatkan juga di lapangan atau di sosial media ya, di bagaimana orang-orang tuh menyikapi makanan tuh disisakan di piring, atau mungkin dari penjual makanan dibuang gitu aja kalau misalkan gak terjual. Itu banyak ya wajar gitu, belum yang benar-benar semua orang tuh ingin mengatasi permasalahan sampah makanan ini gitu. Lalu mungkin salah satu fenomena ya di Ramadan dan di penghujung Ramadan, jadi kan banyak ya tadi hampers lebaran gitu ya. Itu kan budaya kita juga. Kita ngirim-ngirim atau kita dikirim dan sebagainya. Tapi bisa jadi kita juga mendapatkannya banyak, kita juga belinya juga banyak, akhirnya kan berlebihan. Dan itu banyak yang pada akhirnya ya jadi di rumah itu ya nggak dikonsumsi juga gitu. Dan itu yang dari tahun lalu dari komunitas surplus kita coba untuk mengumpulkan makanan berlebihan setelah lebaran tadi gitu, supaya daripada ditimbun di rumah, tidak ada yang mengkonsumsi, lebih baik ya kita salurkan aja kepada yang membutuhkan, yang mungkin mereka juga belum pernah atau belum bisa mencicipi makanan lebaran gitu. Itu salah satu ya fenomena lebaran yang coba kita bantu juga gitu. Gimana caranya ya ini menjadi refleksi kita dan juga aksi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah permasalahan sampah makanan tadi gitu. Oke, makasih Mbak Anda. Nah ini aku sebelum menutup ya kajian kita hari ini, tadi aku mau sedikit kita agak tercengang tadi ya soal data bahwa kemudian kita menjadi negara kedua terbesar penyumbang sampah makanan di dunia setelah Saudi. Tapi kemudian justru ada fenomena yang lebih menyedihkan lagi. Kita nomor 1 se-Asia Tenggara, nomor 3 se-Asia Tenggara orang kekurangan makanan. Nah ini Ustadz, saya pernah dengar bahwa ketika di sekeliling kita ada orang yang sampai kekurangan makan atau sampai kelaparan, itu tetangganya berdosa Ustadz. Betul atau tidak? Dan bagaimana sebenarnya Islam justru melihat bahwa memang konsumerisme atau sesuatu yang berlebih-lebihan ini memang bisa nggak sih kita bisa bilang haram gitu? Silakan Ustadz. Konsumerisme. Tindakan berlebih-lebihan
meski terhadap sesuatu yang diperbolehkan agama, berujung pada sesuatu yang tidak disenangi agama pada akhirnya, dicela oleh agama, dikritik oleh agama. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan ada bahasa agama, kita tidur dalam keadaan kenyang sementara kita punya tetangga tidak bisa tidur Karena kelaparan, itu kita kena dosanya. ya. Ya, karena kita punya kewajiban terhadap tetangga. Nah, ini perlunya kita memahami agama kita, menghayati agama kita dengan tidak hanya dari aspek ritual fikihnya saja, tetapi lebih luas daripada itu. Bagaimana budaya konsumerisme yang berlebihan itu dampaknya besar sekali, luas banget. Kita bisa menzalimi hak orang, kita bisa abai terhadap orang lain, kita bisa meningkatkan sifat egois kita. Wah, macam-macam. Kalau ini yang dilakukan, sebenarnya kita sedang gagal menjadi alumni Ramadan. Alumni Ramadan itu bagaimana mengharapkan kita dicetak menjadi wisudawan yang bisa menahan sesuatu meskipun sesuatu itu diperbolehkan. Setidaknya tingkat konsumsinya dibatasi. Meskipun boleh. Ya. Yang halal saja. Kita dilarang makan dalam puasa, apalagi yang haram. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Azhari dan juga Mbak Alia. Kajian kita kali ini tuh sungguh membuat saya kembali, kemudian terutama ya saya pribadi, mudah-mudahan juga sobat ngobrol lingkungan yang mendengarkan dari rumah kembali merefleksikan diri kita bahwa memang sebenarnya puasa ini harusnya menjadikan diri kita, pribadi kita sebagai insan yang mampu menahan gitu ya. Intinya mampu menahan. Kalau perlu kita buat prioritas gitu mungkin ya, Ustadz, Mbak Alia, kita buat prioritas dalam artian memang mungkin terdengar agak ribet gitu bikin prioritas. Misalnya saya mau katakan hal yang cukup teknis gitu ya, membuat menu selama 1 hari Ramadan. Kalau menurut saya itu salah satu hal yang bisa mencegah sampah makanan terjadi. Karena apa? Karena kita tahu bahan apa yang mau dibeli, makanan apa yang mau dibeli, yang mau kita olah, sehingga kita tidak berlebih-lebihan itu tadi dalam mengolah makanan maupun dalam mengkonsumsinya gitu. Jadi bisa dicegah dari awal. Baik sobat ngobrol lingkungan, itu saja sekian kajian Ummah for Earth kali ini, mencegah food waste selama Ramadan. Sampai jumpa lagi di kajian Ummah for Earth berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.